Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai teknik perbanyakan secara vegetatif dengan menggunakan sambungan atau grafting. Jadi ini dalam bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris itu graft. Kalau di Indonesia kan ya kira-kira sambungan ya. Jadi oleh karena namanya saja sambungan, maka setidaknya di dalam teknik ini akan menggunakan dua bagian tanaman yang kemudian bagian tanaman itu disambung. Jadi ini misalnya saya ilustrasikan ada dua bagian tanaman, yang ke satu yang di atas, yang kedua yang digunakan yang di bawah, jadi disambung. Nah, yang di bawah ini kemudian disebut sebagai batang bawah, ya. Kemudian yang di atas ini yang disebut sebagai batang atas. Jadi ini sebenarnya definisi sederhana atau pengertian sederhana teknik perbanyakan tanaman dengan menggunakan sambungan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa sambungan ini pengertiannya tidak harus ukurannya yang besar. Jadi kalau ini kan ukurannya besar, yang batang atas ini besar segini, batang bawahnya segini. Ya, jadi dalam satu potongan ini ada misalnya kalau batang atas itu terdiri dari berbagai tunas, banyak tunas. Ya, bawah juga begitu. Ya, jadi kalau yang demikian dipakai maka istilahnya adalah grafting atau sambung. Tetapi ada kalanya sambung itu yang dijadikan sebagai batang atas hanya satu mata tunas. Nah, yang demikian terjadi disebutnya sebagai budding. Nah, asal kata dasar bud itu kan tunas ya. Jadi kalau di Indonesia kan namanya okulasi. Budding itu di Indonesia kan namanya okulasi. Jadi kalau okulasi gambarnya barangkali ini batang bawahnya, kemudian satu mata tunas yang ada kulitnya ditempel di sini. Kemudian ini biasanya terus diikat supaya menempel. Nanti jika sudah menempel, maka ini bisa dilepas ikatannya, maka tunas ini sudah menyatu dengan batang bawah. Namun demikian ini istilahnya tetap ini adalah namanya batang atas, ini batang bawah atau rootstock. Ya. Jadi ini perbedaan pengertian antara grafting, sambung dengan budding. Ini kalau didefinisikan, grafting itu definisinya kalimatnya ini. Jadi suatu seni untuk nyambung bagian-bagian tanaman sedemikian rupa. Jadi ini tergolongnya seni, ya, art. Seni nyambung bagian tanaman sedemikian rupa sehingga menyatu, ya, dan berlangsung tumbuh sebagai satu tanaman. Jadi ini grafting. Kalau pada tanaman buah-buahan paling sering disambung itu ya mangga, ya, durian. Mangga, durian itu sering disambung. Nah, ada beberapa istilah yang sering digunakan manakala kita membicarakan sambung. Yang pertama istilah sains, ya, atau ada yang disebut. Ini adalah istilah untuk yang tadi saya sebut sebagai batang atas. Jadi nama lain batang atas itu sains. Jadi dia akan digunakan sebagai, nantinya akan menjadi batang atas. Istilah yang kedua yaitu rootstock.
root itu akar. Jadi ada pula yang menyebut dengan istilah understock atau dengan kata stok gitu saja. Atau kalau di Indonesia kan tadi batang bawah. Biasanya batang bawah itu dipilih jenis tanaman yang akarnya kuat, tahan terhadap kondisi tanah setempat, ya misalnya keasaman. Jadi batang bawah ya nantinya akan menjadi bagian sebelah bawah dari tanaman hasil sambungan itu. Kemudian istilah yang lainnya lagi budding, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi bud itu asal kata bud, di Indonesiakannya sebagai kata okulasi, yaitu hanya menempel satu mata tunas saja. Kalau yang lain-lain tadi lebih banyak. Jadi ini adalah istilah-istilah yang nanti akan Anda sering bertemu dengan pembahasan grafting. Lalu mengapa orang melakukan grafting? Mengapa orang melakukan grafting? Ada beberapa ya. Yang pertama, grafting dilakukan itu untuk tanaman yang tidak dapat diperbanyak atau direproduksi, ya, tidak dapat diperbanyak atau direproduksi dengan teknik pembiakan vegetatif lainnya. Jadi secara alaminya begitu, tidak bisa. Ini ada gambar skema tanaman yang sulit direproduksi sendiri. Contoh tanaman ini adalah timun-timunan kukumber, ya, timun-timunan kukumber. Jadi ada jenis timun-timunan yang bunganya itu betina saja. Begini kan lambang betina ya. Nah, betina saja, karena bunganya betina saja, maka secara alami kukumber ini atau timun-timunan ini tidak bisa berbuah. Maka kemudian ditempeli bunga jantan yang di atas, yang lambangnya begini. Artinya jenis kukumber lain yang menghasilkan bunga jantan disambung. Ya, ini contoh. Jadi saya ulangi, yang pertama alasannya mengapa kita menggunakan grafting, karena yang pertama untuk melestarikan pohon yang tidak dapat direproduksi dengan teknik pembiayaan vegetatif lainnya. Vegetatif lainnya itu misalnya yang sudah kita pelajari kan stek dan lain-lain ya. Tuh. Kemudian alasan yang kedua mengapa grafting dilakukan, yaitu mendapat keuntungan dari sifat batang bawah tertentu. Jadi sifat batang bawah tertentu. Jadi ada kalanya suatu tanaman jika disambung, itu hasil sambungannya nanti akan berubah bentuk oleh karena pengaruh batang bawah ataupun pengaruh batang atasnya. Jadi dalam hal ini yang diharapkan adalah keuntungan-keuntungan yang didapat dari sifat batang bawah. Jadi pada gambar berikutnya ini ada contoh watermelon. Watermelon itu semangka ya. Jadi pada contoh watermelon ini semangka ada dua jenis. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah ini yang disebut watermelon, jenisnya ini gourd. Nah, yang gourd ini tahan terhadap penyakit akar fusarium ya. Nah, supaya ini enggak enak rasanya, ini rasanya enak. Nah, supaya ini bisa ini bisa didapatkan buah yang enak, maka disambung. Jadi yang dari gourd ini dijadikan batang bawah, sedangkan yang watermelon ini dijadikan sebagai batang atas. Dengan demikian watermelon di sini dikatakan watermelon now resistant to
Fusarium diseases ya. Jadi itu keuntungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pekerjaan grafting bisa digunakan untuk mengganti kultivar tajuk tanaman yang sudah rusak. Ini ada yang menyebutnya sebagai pekerjaan top working. Top working disebut top working karena biasanya yang diganti itu pucuk-pucuk ini. Nah ini. Jadi ada kultivar atau varietas tanaman yang sudah tua dan pohonnya besar. Ini rasanya tidak enak, misalnya mangga. Ya. Nah ini ingin digantikan pohon mangga ini pucuk-pucuknya dengan varietas baru, new cultivar, yang banyak diminati pasaran. Nah ini bisa disambung ya. Jadi new cultivarnya ini disambung sebagai batang atas dan old cultivarnya sebagai batang bawah. Ini diistilahkan sebagai top working. Top working bisa juga ya, atau yang paling sering dilakukan itu pada apel ya. Contohnya pada tanaman apel. Ada apel kultivar A, ini self incompatible. Ada apel tanaman kultivar B ya. Kemudian ada pohon tua. Ini pohon tuanya. Kemudian di top working. Jadi sebagian di sini, sisi yang sini ditanami kultivar A, yang sini juga. Sedangkan yang ini ditanami kultivar B. Maksudnya apa? Ya, supaya nanti bisa terjadi polinasi ini. Ya, terjadi polinasi pembuahan. Jadi oleh karena apa? Kultivar A ini dia self incompatible. Jadi kalau dia mengalami pembuahan yang bunga jantan dan betinanya berasal dari tanaman sendiri, dia incompatible. Tidak bisa menghasilkan buah. Nah, supaya terjadi perkawinan silang, kedua kultivar ini ditaruh di dalam satu pangkal ini pohon yang sama. Jadi ini nanti akan membuahi, sehingga pada tanaman apel itu bisa didapatkan hasil buah. Keempat, mempercepat pertumbuhan seleksi bibit. Jadi ini sayang tidak ada gambarnya ya. Seleksi bibit itu kan biasanya orang membuat bibit pemulihan tanaman itu harus ditunggu satu periode sampai dapat menghasilkan hasilnya. Ya, kalau siklus tanaman kan dari biji, remaja, dewasa, berbunga, berbuah, mati lagi seperti itu. Nah ini bisa, pekerjaan grafting ini bisa memangkas siklus itu sehingga menjadi lebih cepat, tidak harus tanaman itu melalui biji. Maksudnya seperti itu. Maka di sini muncul istilah mempercepat seleksi bibit atau pemilihan bibit. Berikutnya, memperoleh bentuk khusus. Biasanya ini untuk taman, pekerjaan taman ya. Jadi ini ada contoh gambarnya untuk memperoleh bentuk khusus. Ada tanaman yang di sini dikatakan upright form stock. Jadi batang bawah ini bentuknya hanya tegak saja ke atas. Batang bawah ini. Sementara ada tanaman lain yang bentuknya itu tidak punya batang tetapi langsung menjuntai. Yang di sini dikatakan weeping form science. Nah, jadi kemudian digabung sehingga terciptalah bentuk tanaman baru yang seperti payung seperti ini.
Jadi seperti ada batangnya, kemudian ada payungnya di atas. Jadi ini yang dimaksud memperoleh bentuk tanaman khusus. Biasanya pekerjaan demikian dilakukan untuk tanaman-tanaman di pertamanan. Keenam, memperbaiki bagian tanaman yang rusak. Ini biasanya top working. Misalnya pohon beringin di alun-alun. Ya, pernah oleh karena ada hujan angin, salah satu yang semula bentuk pohon beringin itu bulat, bagus tajuknya ya. Oleh karena kena hujan angin, salah satu sisinya itu patah sehingga bentuknya menjadi tidak baik lagi. Seperti kerowok begitu. Nah, pada bagian yang kerowok itu bisa disisipi dengan grafting baru. Jadi ini yang dimaksud dengan memperbaiki bagian tanaman yang rusak. Kemudian yang ketujuh, mempelajari penyakit virus. Jadi ada jenis tanaman yang sangat peka terhadap virus. Ya, pekerjaan mempelajari penyakit virus melalui proses grafting ini disebutnya sebagai virus indexing. Tahap pekerjaannya adalah ada bagian bawah tanaman yang dia sangat peka terhadap virus. Nah, ini disebutnya sebagai indikator plant. Jadikan batang bawah. Dia sangat peka terhadap virus. Kemudian sainsnya, batang atasnya adalah bahan tanaman yang diuji apakah sains ini mengandung virus atau tidak. Ya, kemudian disambung. Nanti jika sudah menjadi satu tanaman baru utuh, maka jika sainsnya ini adalah mengandung virus, dia akan menimbulkan adanya simptom disease, gejala sakit. Tetapi jika sainsnya ini adalah tidak mengandung virus sehat, maka dia tidak memunculkan adanya simptom. Di sini ditulisnya no symptom. Nah, yang demikian berarti berarti kita pakai batang atasnya itu bisa dipakai. Tapi kalau jika ini yang terjadi, maka batang atasnya harus dibuang, dicat, tidak bisa dipakai untuk sebagai batang atas pada proses pekerjaan grafting selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau begitu grafting itu selalu dibuat manusia ya Pak? Tidak, justru sebenarnya manusialah yang meniru grafting yang terjadi secara alami. Ini saya mempunyai gambar grafting yang terjadi secara alami di alam. Di sini disebutkannya sebagai natural grafting. Anda perhatikan ini bahwa ya ada dua tanaman pertama dan kedua yang saling berdekatan. Oleh karena gesekan maka dia timbul kalus. Ini kalus. Kalus adalah proses di mana biasanya muncul kalau tanaman itu luka, kemudian ada proses penyembuhan. Karena kalus ini saling berdekatan, maka kedua tanaman ini menyatu atau graft. Jadi ini yang terlihat di bagian atas tanaman. Graft secara natural ini paling banyak di hutan, yaitu terjadi pada bagian akar. Hutan itu tanamannya sangat berdekatan, maka akar tanaman menjadi sangat tumpang tindih. Nah, pada saat akar tanaman saling tumpang tindih tersebutlah maka terjadi natural grafting. Artinya akar tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu menyambung menjadi satu. Ada beberapa tahap di mana yang harus terjadi supaya penyatuan itu terjadi. Ini disebutnya tahap-tahap penyembuhan luka atau penyatuan sambungan. Ya, itu ada beberapa tahap. Tahap pertama yang harus ada adalah pertautan yang ketat sebanyak mungkin.
Ya, maksudnya apa? Kalau Anda menyambung batang bawah dan batang atas, maka ketika membuat sambungannya, usahakan di tempat sambungan itu melekat dengan ketat, ya, diikat dengan kuat supaya ketat pertautannya. Dan sebanyak mungkin, jadi tempat bertemunya batang atas dan batang bawah di tempat pertautan itu usahakan sebanyak mungkin. Nah, maksudnya apa? Tempat pertautan ya yang dibuat sebanyak mungkin maksudnya supaya menimbulkan peluang peluang yang lebih besar bagi terjadinya proses penyatuan. Ya, karena apa sih penyatuan antara batang bawah dan batang atas itu akan terjadi pada tempat-tempat luka di mana batang atas dan batang bawah dipertemukan. Jadi sama seperti teori stek kemarin. Ya, kalau kita menginginkan jumlah akar yang banyak pada stek, kita membuat luka-luka pada pangkal batang stek. Jadi itu prinsip dasarnya sama. Jadi saya ulang, buatlah pertautan yang ketat yang sebanyak mungkin. Ya. Jadi pertautan ketat itu upayanya bisa diikat. Kalau ukuran batang bawah dan batang atasnya sama, relatif sama, diikat. Tapi kalau batang bawah biasanya lebih besar pada kasus top working, batang bawahnya sudah pohon besar tapi yang ditempelkan cabang kecil-kecil. Nah, itu usaha untuk membuat pertautan yang ketat bisa dilakukan dengan dipaku. Ya, dipaku jadi supaya ketat. Dan sekali lagi tempat pertautannya sebanyak mungkin dibuat. Nah, jika pertautan yang ketat yang sebanyak mungkin itu sudah diupayakan, di mana itu dilakukannya di daerah kambium, ya, maka nanti teori-teori atau cara-cara sambung ada berbagai macam. Itu kata kunci menyatukan batang bawah dengan batang atas itu adalah kambiumnya harus bertemu. Meskipun ukuran batang bawahnya lebih besar, kemudian sainsnya lebih kecil, masih tetap bisa disambung asalkan kambiumnya harus bertemu. Kambium stok bertemu dengan kambium sains. Jadi oleh karenanya nanti ada pada teknik nyambung yang kalau batang bawahnya besar, batang atasnya kecil, itu nyambungnya tidak di tengah tapi di pinggir yang di dekat kulit. Kulitnya itu dikupas, dikelokop. Nah, di situ kan letak kambium. Nah, disitulah disisipkan sainsnya atau batang atasnya. Jika itu sudah dilakukan, maka kita harus memelihara lingkungannya. Keadaan lingkungannya harus kita pelihara. Apa saja itu? Ini suhu. Kemudian musim tumbuh, fase tumbuh ya. Kayak kita kemarin, kalau mau membuat stek juga kan harus memperhatikan fase vegetatif atau generatif. Kelembapan udara, hama penyakit, ya. Kemudian penyatuan yang kuat. Ya, ini tadi dampak dari pertautan yang ketat tadi. Jadi penyatuannya harus kuat. Ya. Supaya penyatuan yang kuat itu dibungkus, diikat, dipaku, dibentuk dan lain-lain. Dibentuk itu maksudnya diraut ya. Diraut seperti pertukangan itu. Jadi kayak bengkel lah. Tapi ini bahan yang di bengkel adalah tanaman. Jadi saya ulang, agar tahap penyembuhan itu segera baik, yang pertama tadi pertautan yang ketat sebanyak mungkin. Yang kedua sekarang, tahap kedua proses penyatuan adalah pembentukan sel-sel parenkim atau jaringan kalus oleh stok batang bawah ya dan sains. Jadi stok dan sainsnya sama-sama biasanya membentuk yang disebut jaringan kalus. Yang kalau istilah saya biasanya kalau tanaman luka mau sembuh, pertama yang dia bentuk adalah kalus. Kalus ini gunanya untuk apa? Untuk mengisi ruang yang ada. Ruang
antara batang bawah dan batang atas. Oleh karena tadi kita usahakan pertautannya yang ketat. Kalau pertautannya ketat, maka ruang yang ada ini minim, kecil. Berarti tugas untuk mengisi ruang yang ada ini lebih singkat. Lebih diperlukan kalus yang lebih sedikit dibandingkan kalau sambungannya itu longgar. Karena longgar, rongganya besar, maka rongga itu harus diisi dulu oleh kalus. Nah, itu lambat. Jadi, pertautan yang ketat itu untuk mengurangi ini kegiatan kalus mengisi ruang yang ada. Kemudian kalus ini menunjang kekuatan. Ya karena dia mengisi ruang-ruang tadi sehingga terjadilah penunjangan kekuatan. Kemudian kalus memungkinkan terjadinya arus lalu lintas air dan makanan dari batang bawah ke batang atas. Jadi tahap kedua itu pembentukan jaringan kalus, fungsi kalus untuk 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Tahap ketiga adalah pembentukan kambium baru melalui jembatan kalus. Pembentukan kambium baru melalui jembatan kalus. Nanti saya pertegas melalui gambar ini ya, supaya Anda paham. Keempat, pembentukan xilem dan floem baru dalam jembatan kalus tersebut. Ini gambarnya yang menjelaskan tahap-tahap proses penyembuhan tadi. Nah, ini pekerjaan yang digambarkan adalah stoknya, batangnya besar, diameternya segitu. Sayennya, batangnya kecil. Maka perhatikan cara meletakkan sayen ini pada stok. Jadi ini stoknya kelihatannya dibelah tengah persis. Batang bawahnya dibelah tengah persis. Kemudian ada 2 sayen ini disisipkan. Tempat menyisipkannya adalah di mana kambium batang atas dan batang bawah bisa bertemu, ya, bukan di tengah sini, tapi di sini diletak kambium. Ya, ini pandangan dari atas. Sekarang pandangan dari samping ya. Jadi ini sayen, ini stok. Ya. Nah, ini terus terbentuk kalus di sini. Jadi kalus biasanya muncul pertama kali di dekat daerah kambium. Ya, karena apa? Di kambium itu adalah sel-sel yang belum punya fungsi seperti halnya kalus. Nah, kalusnya bertambah banyak, maka membentuklah jembatan kalus. Kalusnya banyak, sehingga seolah-olah menjadi jembatan antara batang bawah dan batang atas. Nah, terus tahap berikutnya adalah pembentukan kambiumnya ini. Kambiumnya. Jadi pada kalus tadi kemudian pembentukan kambiumnya. Ya, ini kan xilem kayunya, kambium, kemudian ini floem. Dan yang terakhir adalah pembentukan form, floem, dan xilem. Jadi ini. Jadi saya ulang, intinya sebenarnya tahap penyembuhan dari grafting itu pertama diisi kalus. Kalusnya penuh, pada kalus itu akan membentuk kambium, dan pada kambium itu terbentuk xilem dan floem. Kunci dari berhasilnya sambungan adalah terbentuknya xilem dan floem. Sebab apa? Xilem dan floem itu adalah organ yang akan digunakan untuk mentranslokasi asimilat ataupun mineral dari asimilat dari daun ya ke bawah, kalau mineral itu dari akar ke atas. Demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan penyatuan. Pertama, inkompatibilitas. Inkompatibilitas asal kata kompatibel. Kompatibel itu artinya oke, maksudnya oke, maksud saya oke itu dia kalau kedua jenis tanaman yang disambungkan itu
mesti berhasil. Jadi tidak ada halangan. Nah, tapi di depannya di sini ditambah kata in. Maka arti inkompatibilitas ini artinya eh, kedua tanaman yang disambung, batang bawah dan batang atas itu mengalami gangguan. Nah, tanda-tanda adanya gangguan tuh ini. Tanda-tandanya kalau kedua tanaman tersebut kita sambungkan, ya hidup sih, tetapi sebenarnya dia inkompatibel. Keberhasilannya kurang. Persentasenya rendah. Jadi misalnya dibuat sambungan 100, yang jadi hanya 50 gitu ya. Mula-mula baik, jadi pada awal hasil sambung awalnya bagus, tetapi kemudian terjadi kegagalan pada sambungan tersebut. Jadi ini yang sangat merugikan bagi para pengusaha tanaman buah-buahan skala perkebunan ya. Beli bibit, bibit ditanam bagus, dipelihara sampai 4 tahun, dia berharapkan dapat tanaman yang bagus berbuah. Tapi baru kemudian diketahui setelah 4 tahun dipelihara itu ternyata bibit-bibitnya itu adalah bibit-bibit yang inkompatibilitas. Jadi mula-mula baik, tapi kemudian terjadi kegagalan. Kemudian yang kedua, macam tanaman. Ya tentu, ada jenis tanaman yang gampang disambung, ada jenis tanaman yang sulit disambung. Ya, ada yang mudah, ada yang sukar. Kemudian dilihat taksonominya. Apakah dia antar spesies atau dalam spesies? Kalau dalam spesies artinya spesiesnya sama. Kalau jeruk itu sama-sama jeruk, jambu air sama-sama jambu air. Itu dalam spesies. Semakin dekat kekerabatannya dalam sistem taksonomi, maka peluang untuk berhasilnya grafting, sambungan, itu semakin besar. Tapi kalau sudah beda, maka maknanya itu dimaksud adalah antar spesies. Ini biasanya tingkat keberhasilannya kecil. Ya, jadi itulah manfaat kita mempelajari pada awal perkuliahan teknik pembiayaan vegetatif ini, mempelajari taksonomi tanaman untuk mengetahui apakah tanaman yang akan kita sambung itu masih dalam satu spesies atau sudah antar spesies. Macam tanaman yang ketiga ini kemampuan untuk menghasilkan parenkim kalus berbeda. Jadi meskipun diketahui itu dalam spesies ada ya jenis jeruk itu ternyata sama-sama dalam spesies jeruk, tapi ada perbedaan sifat fisiologisnya, yaitu dalam hal kecepatan membentuk kalus. Nah, itu mempengaruhi penyembuhan. Ketiga, kondisi lingkungan. Ini tadi kan saya menyebutnya sebagai kondisi lingkungan. Ya, ada suhu, kelembapan. Ini adalah suhu yang diinginkan. Ya. Dan seterusnya. Kelembapan yang diinginkan, ada oksigen, ya, ada cahaya. Nah, cahaya ini dihindari oleh karena apa? Cahaya itu menghambat perkembangan kalus. Oleh karenanya pada pekerjaan menyambung itu mesti biasanya ditutup, ya, luka tempat sambungan itu ditutup sedemikian supaya cahaya tidak mempengaruhi. Keempat, aktivitas tumbuh stok batang bawah. Ya. Jadi ini batang bawah itu kalau pada karet biasanya dipilih pada saat kulit kayunya itu mudah dikelupas. Karena ada fase pertumbuhan batang bawah itu yang kulitnya sulit dikelupas. Ya, pada saat kulit kayu mudah dikelupas itu dia sel kambiumnya sedang aktif. Ya, sel kambium itu yang memisahkan kayu dan kulit. Jadi kalau pada tanaman karet supaya batang bawah ya
berkecambah batang bawah yang mau disambung supaya kulitnya gampang dikelupas itu 2 minggu sebelumnya dia diairi dan dipupuk nitrogen. Nanti kambiumnya aktif. Pada saat kambium aktif, pekerjaan okulasi ataupun graftingnya bisa lebih lancar. Kemudian berikutnya aktivitas kambium sejalan dengan aktivitas tunas, auksin, dan GA. Jadi sebenarnya indikator yang lain selain kulitnya gampang dikelupas itu adalah konsentrasi kandungan zat-zat pengatur tubuh ini dan juga aktivitas tunas. Ini tadi saya katakan pengairan dapat membantu aktivitas kambium. Pengertian membantu itu meningkatkan. Kemudian kelima, teknik atau cara perbanyakan yang digunakan itu mempengaruhi. Ya. Misalnya pertautannya antara stok dan sayen itu kurang. Tadi kan disyaratkannya harus kuat, tapi ini kurang, longgar, mengikatnya kurang kuat ya, goyah gitu. Jadi ini bisa menyebabkan kegagalan. Terlambat waxing, wax itu wax lilin ya. Jadi biasanya bekas luka hasil pada tempat pertautan tuh biasanya segera dioles dengan lilin gunanya untuk mengurangi penguapan. Ya, lilin yang baik, wax yang baik itu lilin alami, natural, misalnya lebah, lilin lebah itu. Berikutnya kurang tepat bentuk keratan. Ya ini tadi tukangnya pinter apa enggak. Jadi misalnya batang bawahnya bentuknya irisan itu huruf V, batang atasnya bentuknya huruf U lah. Ketika disisipkan kurang tepat bentuknya. Ya, kemudian yang biasanya sering terjadi itu sayennya, batang atasnya itu kering. Mengapa kering? Yang sering terjadi itu dibawa dari tempat yang jauh. Misalnya dari Kalimantan didatangkan ke Pulau Jawa. Itu perlu waktu yang lama sehingga batang itu sudah kering. Sehingga kalau sudah kering ya tingkat kegagalannya menjadi rendah, kegagalan sambung. Keenam, kontaminasi ya, baik oleh virus maupun hama penyakit. Ketujuh, tentu saja penggunaan zat pengatur tumbuh. Tetapi tidak seperti pada stek ya. Kalau pada stek itu hampir pemakaian auksin itu dapat meningkatkan keberhasilan, tetapi kalau pada grafting itu tidak konsisten hasilnya. Jadi kita nyambung, terus sambungnya itu dioles dengan auksin. Itu hasilnya kadang baik, kadang tidak, gitu yang dimaksud dengan tidak konsisten. Jadi inilah dasar-dasar pekerjaan pembiayaan vegetatif dengan teknik grafting. Saudara, sebelum saya mengakhiri tugas ini, mengakhiri perkuliahan ini, maka saya minta untuk mahasiswa yang NIM-nya berakhir dengan 012, mahasiswa yang NIM-nya berakhir dengan 012, membuat tugasnya adalah menceritakan tentang gambar ini. Ya. Kemudian untuk mahasiswa yang NIM akhirnya 3456, 3456, 3456 menceritakan gambar yang ini sesuai dengan tadi yang dijelaskan
oleh Pak Har. Kemudian yang kelompok terakhir mahasiswa dengan NIM 789 menjelaskan tentang gambar ini. Ya, jadi 7, 8, 9 menjelaskan tentang gambar ini. Jadi saudara-saudara, saya bermaksud melatih saudara untuk menyampaikan ilmu dengan cara menulis, ya, tidak hanya membaca tapi Anda menuangkan pengertian Anda setelah menerima perkuliahan ini dengan cara menulis. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.